Swastiastu, izin kepada semuanya. Di sini kami akan menjelaskan tentang ajaran Karna Parwa dan Salya Parwa. Adapun tugas ini untuk memenuhi penugasan mata kuliah Itihasa yang diampu oleh Ibu Niluh Purnama Suari Pranuwati, SAG MAG. Tugas ini disusun oleh kami yang beranggotakan saya sendiri, Lobela Veronica, dan teman saya, Loratna Dewi. Dalam materi kali ini, kami akan menjelaskan 3 sub pembahasan. Yang pertama, definisi Astadasa Parwa. Kedua, ajaran Karna Parwa. Dan yang ketiga, ajaran Salya Parwa. Nah, saya akan melanjutkan presentasi. Yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan Astadasa Parwa. Astadasa Parwa, Asta yang artinya 8, Dasa yang artinya 10, dan Parwa yang artinya kitab. Jadi, dapat disimpulkan Astadasa Parwa adalah nama bagi 18 kitab Mahabharata. Nah, bagian-bagian Astadasa Parwa ada 18 parwa. Yang pertama ada Adi Parwa, yang kedua ada Sabha Parwa, yang ketiga ada Wana Parwa, yang keempat ada Wirata Parwa, yang kelima ada Udyoga Parwa, yang keenam ada Bhisma Parwa, yang ketujuh ada Drona Parwa, yang kedelapan ada Karna Parwa, yang ke-9 ada Salya Parwa, dan yang ke-10 yaitu Sauptika Parwa. Nah, yang ke-11 yaitu Stri Parwa, yang ke-12 yaitu Santi Parwa, yang ke-13 yaitu Anusasana Parwa, yang ke-14 yaitu Aswamedika Parwa, yang ke-15 yaitu Asrama Wasika Parwa, yang ke-16 yaitu Mosala Parwa, yang ke-17 yaitu Mahaprastanika Parwa, yang ke-18 atau yang terakhir yaitu Swarga Rohana Parwa. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk materi kedua itu tentang ajaran Karna Parwa. Nah, dalam Karna Parwa tersendiri diceritakan bahwa diangkatnya seorang Karna sebagai panglima perang pasukan Korawa, menggantikan Bagawan Drona yang telah gugur. Setelah Abimanyu dan Gatotkaca gugur, Arjuna dan Bima mengamuk. Mereka banyak membantai pasukan Korawa. Dalam kitab ini menceritakan bahwa Bima berhasil membunuh Dursasana dan merobek dadanya untuk meminum darahnya. Kemudian Bima membawa darah Dursasana kepada Drupadi. Drupadi mengoleskan darah tersebut pada rambutnya, sebagai tanda bahwa dendamnya telah terbalas. Kematian Dursasana mengguncang perasaan Duryodhana. Nah, pada kisah ini juga diceritakan karena gugur karena saat dia lengah, karena lengah, kemudian Arjuna memanah atau membidik leher Karna dengan menggunakan panah pasupatinya. Nah, untuk nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Karna Parwa. Nah, di sini ada nilai etika dan moralitas. Ketaatan Arjuna akan etika peperangan yang pada akhirnya dilanggar karena karma yang terlebih dahulu melanggarnya dan membuat kecurangan. Nah, di sini nilainya itu ya Arjuna yang taat dengan aturan atau kesetujuan yang mereka lakukan. Kemudian kedua, ada sifat curang karena yang membuat dia gugur dalam perang. Nah, sudah jelas di sini bahwa ketika seseorang melakukan kecurangan atas sesuatu yang mereka telah tentukan, tentunya hanya akan ada malapetaka. Kemudian ketiga, ada sumpah atau dendam Drupadi yang dijalankan oleh Bima untuk membunuh Dursasana. Kemudian ada bantuan dari kekuatan Kresna untuk melesetkan panah Karna saat ingin membidik kepala Arjuna. Nah, di sini tentunya kita harus percaya dengan kekuatan Tuhan, di mana Tuhan akan selalu menyertai kita dan membela kebenaran.
Nah, yang kelima, Bima yang tak menyerah untuk membuat Dursasana tumbang. Nah, di sini sifat Bima yang sangat semangat dan juga pantang menyerah untuk memenangkan suatu peperangan dapat juga dijadikan motivasi untuk kita semua. Nah, di sini ada nilai pendidikan juga yang terkandung dalam ajaran Karnaparwa. Yang pertama, Arjuna mengambil kesempatan saat Karna lengah. Nah, kita juga bisa dalam pendidikan ini kita juga bisa belajar menggunakan kesempatan-kesempatan yang telah ada. Kemudian yang kedua, Salya yang membantu Karna namun tidak sepenuhnya dapat dimanfaatkan oleh Karna. Nah, kita sebagai manusia sendiri tidak boleh mempercayai terlalu mendalam kepada seseorang, karena agar kita tidak merasa terugikan juga dan dimanfaatkan oleh orang lain. Kemudian yang ketiga, Kresna menyusun strategi yang tepat agar Karna dapat segera dibunuh. Kemudian yang keempat, panah Arjuna yang di Pasupati untuk membidik leher Karna. Selanjutnya yaitu ajaran Salya Parwa. Parwa ini menceritakan kisah diangkatnya Salya sebagai panglima perang pasukan Korawa, pengganti Karna yang telah gugur di tangan Arjuna pada hari ke-17. Salya pun diangkat sebagai panglima baru pihak Korawa. Salya hanya memimpin setengah hari karena pada hari itu juga Salya gugur di tangan Yudhistira. Salya adalah kakak ipar dari Pandu yang terpaksa membantu Korawa karena tipu daya mereka. Pada hari ke-18, ia diangkat sebagai panglima oleh Duryodhana. Akhirnya ia pun tewas karena tombak Yudhistira. Pusaka Yudhistira berupa kitab itu dilempar dan tiba-tiba berubah menjadi tombak penembus dada Salya. Aswatthama yang menjadi saksi kematian Karna mengajukan keberatan karena Salya telah berkhianat, yaitu diam-diam membantu Arjuna. Namun Duryodhana justru menuduh Aswatthama bersikap lancang dan segera mengusirnya. Salya maju perang menggunakan senjata dan muncullah raksasa-raksasa kecil namun sangat ganas, yang jika dilukai justru menambah banyak, karena mengutus Nakula supaya meminta dibunuh Salya saat itu juga. Nakula pun berangkat dan akhirnya tiba di hadapan Salya. Tentu saja Salya tidak tega membunuh keponakannya. Ia sadar kalau itu semua hanyalah siasat Krishna. Salya pun dengan jujur mengatakan, Rudra Rohastra hanya bisa ditaklukkan dengan jiwa yang suci. Krishna pun meminta Yudhistira yang dikenal berhati suci untuk maju menghadapi Salya. Rudra Rohastra berhasil dilumpuhkannya. Ia kemudian melepas pusaka Kali Mahosada ke arah Salya. Pusaka berupa kitab itu kemudian berubah menjadi tombak yang melesat menembus dada Salya. Candrabirawa lumpuh seketika karena Puntadewa telah dirasuki arwah Resi Bagaspati, yaitu pemilik asli ilmu tersebut. Bahkan sejak itu Birawa justru terbalik mengabdi kepada Yudhistira selamanya. Puntadewa melepas jamus Kalimasada yang melesat menghantam dada Salya. Salya pun tewas seketika. Nilai-nilai dalam ajaran Salya Parwa yaitu nilai etika dan moral. Yang pertama, Duryodhana sangat percaya dengan Salya. Di sini ajaran etika dan moralnya yaitu jangan
mudah percaya kepada seseorang. Dan yang kedua yaitu kejujuran Salya kepada Nakula dan tak membunuhnya. Yang ketiga yaitu Salya yang diam-diam membantu Arjuna saat peperangan Arjuna dengan Karna. Semua orang akan bisa berkhianat dengan tersendirinya atau kapanpun. Jadi jangan mudah percaya pada orang atau siapapun. Yang keempat, kesucian yang dimiliki Yudhistira dapat menaklukkan Salya. Nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam ajaran Salya Parwa. Yang pertama, ilmu yang mengandung banyak kebaikan dan kesucian seperti pusaka. Yang kedua yaitu kalimah hosada yang dapat mengalahkan Rudra Rohasta. Yudhistira dapat menaklukkan Salya karena siasat dan informasi dari Nakula dan Kresna. Yang keempat, Canda Birawa berbalik mengabdi kepada Yudhistira. Sekian pendapat yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf dan saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.